Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan kalian dalam acara perkuliahan filsafat pendidikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita yang masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kembali dapat berjumpa guna melaksanakan perkuliahan secara daring. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyelamatkan kehidupan umat manusia sekaligus sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Bersama Profesor Suparlan Soehartono MED PhD, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar akan melanjutkan materi krisis pendidikan dan krisis kehidupan bagian keempat. Topik kita kali ini ialah ketidakadilan hukum. Berbanding lurus dengan kejadian ekonomi dan politik, pada awal abad ke-21 ini juga diwarnai dengan terorisme. Sebuah kekejaman perilaku dilakukan oleh pihak lemah melawan pihak kuat. Perilaku negatif ini adalah buah dari sikap dan perbuatan tidak adil dari penguasa yang otoriter. Padahal kekuasaannya itu diperoleh melalui proses politik demokrasi berdasarkan kepada konstitusi negara. Tetapi pada umumnya setelah kekuasaan itu diperoleh, selanjutnya tidak dijalankan secara demokratis. Untuk melawan kekuasaan otoriter, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara teror. Gambaran ini tercermin secara jelas dalam peristiwa WTC 11 September 2001 di Amerika. Berikut adalah tayangan peristiwa WTC 11 September 2001 yang oleh banyak orang menyebutnya sebagai konspirasi. Dewasa ini, negara-negara yang sedang berkembang dijadikan objek kekuasaan otoriter kaum kapitalis. Seperti halnya kondisi dunia ekonomi dan politik, begitu juga halnya dengan dunia hukum mengalami krisis berat. Krisis di bidang hukum kebanyakan terjadi pada tingkat praktek pelaksanaan yang tidak membuahkan nilai keadilan. Mengapa hal ini terjadi? Moral konsumeristik sebagai akibat dari kekuasaan ekonomi kapitalistik kemudian mendorong terbentuknya moral keserakahan dan kemalasan. Kedua moralitas ini mempunyai kesamaan tendensi, yaitu kenikmatan hidup temporer. Bahkan kenikmatan hidup itu dewasa ini telah berkembang menjadi filosofi hidup manusia pasca perindustrian. Kebanyakan oknum pejabat penyelenggara kehidupan negara dan bahkan masyarakat pada umumnya telah terbius filosofi hedonistik ini. Filosofi hidup seperti ini berkonsekuensi empirik seperti legitimasi kesalahan, pembenaran, perilaku korup dan suap, penghalalan segala cara dan sebagainya. Oleh sebab itu, upaya penegakan hukum dan ketidakadilan di dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, mengalami kendala sangat berat. Karena tampak jelas oknum pejabat dan oknum penegak hukum pada umumnya justru terlibat dalam tindak kejahatan di segala bidang. Di Indonesia, beberapa kasus penegakan hukum dilaksanakan secara tidak adil. Sebut saja Mbok Mina yang mengambil kakao seharga 2.100 dihukum 1,5 bulan penjara. Tetapi perampok kekayaan negara secara sistematis dengan jumlah miliaran bahkan triliunan rupiah hanya divonis 3 tahun penjara dengan fasilitas hotel. Nampaknya hukum di Indonesia cenderung membiarkan kejahatan dan sebaliknya justru cenderung mewaspadai kebaikan dan kejujuran. Mereka yang bermoral jujur justru tersungkur dan mereka yang jahat justru selamat bahkan diangkat menjadi pejabat. Apakah sistem kehidupan bernegara di negeri Pancasila ini sudah beraliran premanisme?
Jika premanisme telah menggeser filosofi Pancasila, maka asas keadilan hukum yaitu harmonisasi antara hak dan kewajiban pasti tidak bisa berjalan normal. Disharmoni antara hak dan kewajiban pasti mengakibatkan social disorder, yang mana lembaga hukum formal tidak berfungsi dan memungkinkan tumbuhnya lembaga hukum dan peradilan jalanan. Jika perilaku moral ekonomi kapitalisme hedonistik telah menjadi mentalitas nasional, maka kekuasaan politik kenegaraan cenderung menjadi otoriter dan asas keadilan hukum, pertimbangan hak dan kewajiban bergeser menjadi hukum rimba. Bagaimana pemberantasan penyakit moral yang akut ini? Pada zaman pemerintah kolonial, persoalannya jelas yaitu merebut kekuasaan dari tangan penjajah. Tetapi ketika hukum rimba itu terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara merdeka, mendapatkan kesulitan karena kekuasaan berada di tangan bangsa sendiri. Musuh itu ada di dalam rumah sendiri, satu meja makan dan satu kamar tidur. Memberantas nafsu keserakahan diri sendiri jauh lebih sulit dibandingkan dengan memberantas keserakahan bangsa penjajah. Masih ada satu jalan yang belum secara sungguh-sungguh kita tempuh, yaitu jalan pendidikan. Melalui pendidikan, moralitas dibangun, kepribadian nasional dibentuk, dan etika kehidupan nasional menjadi lahan subur bagi nilai-nilai keadilan. Dalam kondisi seperti ini, perilaku patuh terhadap rambu-rambu hukum formal tidak perlu lagi disangsikan. Jadi, hukum tidak cukup hanya dipelajari secara ilmiah, tetapi harus dipelajari secara seksama nilai-nilai filosofisnya untuk kemudian dididikkan dan dibudayakan di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Nilai kebenaran dan keadilan hukum bukan sesuatu yang harus hidup di alam pikiran saja, melainkan lebih-lebih harus tumbuh berkembang di alam perilaku sehari-hari. Pendidikan seyogyanya menjadi jiwa para penegak hukum. Jika penegak hukum berspirit pendidikan, maka setidaknya kejahatan bisa ditekan sampai pada titik minimal. Kehancuran pendidikan dan kebudayaan. Sungguh ironis sekali. Moral keserakahan ekonomi, moral kekuasaan otoriter politik, dan moral ketidakadilan hukum justru merajalela ketika pendidikan berada pada titik puncak kemajuan. Fakta membuktikan bahwa teknologi dan perindustrian sebagai produk pendidikan berhasil mendorong dinamika kehidupan melaju begitu cepat. Dahulu, seorang menjadi kaya harta setelah selama puluhan tahun dengan sabar harus menunggu ternaknya beranak pinak secara alami. Kini, dengan teknologi reproduksi dalam waktu singkat sejumlah ternaknya menjadi berlipat ganda. Apalagi jika peralatan teknologi dipergunakan secara amoral, dalam waktu sekejap dengan saat unit komputer, seseorang bisa membobol bank dan mendapatkan triliunan rupiah. Kontradiksi itu terjadi, diperkirakan faktor dominannya adalah karena pendidikan tidak difungsikan untuk mengawal teknologi sampai pada tingkat pemberdayaannya. Pendidikan tidak ditumbuh kembangkan dalam perilaku keseharian. Manusia sengaja melepaskan pendidikan atau pendidikan dilepaskan oleh manusia dari sistem pemberdayaan teknologi. Ketika terlepas dari bingkai pendidikan, maka teknologi dan perindustrian otomatis memberikan keleluasaan terhadap perkembangan moral keserakahan. Secara alami, moral tersebut berimpak langsung terhadap perluasan ekonomi kapitalistik, kekuasaan politik otoriter, dan ketidakadilan hukum. Persoalannya adalah bahwa semua jenis moralitas tersebut cenderung merusak, sedangkan pendidikan cenderung bersifat menumbuhkan, dan teknologi sendiri bisa dimanfaatkan oleh manusia secara fleksibel. Ketika pendidikan tidak dilibatkan secara fungsional dalam hal pemberdayaan teknologi, maka justru pendidikan dibiarkan terseret mengikuti kecenderungan pemanfaatan teknologi secara praktis dan pragmatis. Pemanfaatan teknologi secara demikian adalah dominasi kepentingan perilaku hidup kapitalisme hedonistik. Sekali lagi, hal ini berarti pendidikan membiarkan moral keserakahan kapitalisme merasuki dan merusak dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan kerasukan moralitas kapitalisme hedonistik, maka orientasi pendidikan bergeser menjadi ke arah titik kenikmatan ekonomi material. Pergeseran orientasi pendidikan seperti ini
mendorong penyelenggaraan pendidikan cenderung menjadi komersial. Akibatnya, keluarga mengharapkan putra-putrinya menjadi dokter, insinyur, pejabat, konglomerat, dan sebagainya. Karena profesi seperti itu adalah yang paling dekat dengan perolehan uang atau materi sebanyak-banyaknya. Harapan putra dan putrinya menjadi orang yang bermoral, beriman, soleh, dan sebagainya sudah tidak populer lagi. Karena di zaman sekarang ini, moralitas, keimanan, kesolehan, dan sebagainya diposisikan jauh dari uang. Akibatnya, dari pergeseran orientasi pendidikan, maka keluarga menyerahkan pendidikan putra-putrinya kepada lembaga pendidikan sekolah, karena hanya lembaga pendidikan ini yang bisa mencetak dokter, insinyur, dan sebagainya. Dalam rangka memenuhi kepercayaan masyarakat, pendidikan sekolah sibuk dengan kebijakan-kebijakan konkret yang menarik simpati. Sistem ranking, kelas unggulan, sistem evaluasi EPTA, EPTANAS, ujian akhir nasional, dan sebagainya dimuarakan pada kepentingan komersial. Dewasa ini komersialisasi pendidikan menjadi ciri khas lembaga pendidikan sekolah baik negeri maupun swasta. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, sudah berubah bentuk menjadi perseroan terbatas. Dengan tendensi penerimaan SPP atau UKT dalam jumlah sebesar-besarnya, penerimaan mahasiswa dalam jumlah besar menjadi sasaran utama. Bahkan, dijadikan kebanggaan dengan dalih kualitas. Ada kesan bahwa ketika universitas dibanjiri mahasiswa, seolah menandakan kualitas. Padahal bisa jadi, semakin kebanjiran mahasiswa, semakin merosot mutunya. Sasaran pendidikan dan pengajaran hanya sebatas kognitif penguasaan materi yang tersedia tanpa didukung oleh fasilitas dan sarana yang memadai. Kurikulum diorganisasikan bukan menurut asas fungsional bagi pembudayaan masyarakat, melainkan hanya kumpulan mata kuliah tanpa kejelasan hubungan antara satu dengan lainnya. Kegiatan penelitian dilakukan tidak menurut asas prioritas signifikansi berdasarkan sasaran kurikulum, melainkan menurut pesanan dari luar. Hasil penelitian tidak dijadikan menu perkuliahan, cukup disimpan di dalam rak. Akibatnya, jenis dan bentuk teori ilmiah baru mana yang tepat diamalkan kepada masyarakat demi tugas dan tanggung jawab sosialnya terabaikan. Akibatnya, pendidikan tinggi kehilangan ciri khasnya sebagai masyarakat ilmiah, sehingga tidak lagi mampu memproduksi sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif. Ada indikasi kuat bahwa alumnus pendidikan tinggi tidak terserap habis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif di dalam kegiatan kehidupan masyarakat. Tridharma pendidikan tinggi tidak difungsikan secara efektif dan efisien bagi pembaharuan kehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan tinggi eksis tanpa dorongan ke arah penemuan teori-teori ilmiah baru, tetapi hanya sekedar rutinitas kegiatan perkuliahan. Banyak dosen senior dengan gelar doktor, bahkan dengan jabatan fungsional guru besar sudah mulai lupa bidang keahliannya dan lupa tidak menerbitkan diktat-diktatnya menjadi buku agar pikiran dan ide-ide barunya dikenal masyarakat lebih luas. Gelar akademik dan jabatan fungsional di kalangan masyarakat kampus tinggal wadah tanpa isi jenis keahlian tertentu yang jelas di dalamnya. Hal ini berarti keberadaan pendidikan tinggi disfungsional bagi pembaharuan kehidupan masyarakat. Fenomena pengangguran misalnya, bukan hanya sebatas ditentukan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi lebih ditentukan oleh tingkat kecerdasan akademis dan daya kreativitas alumnus yang sangat tidak memadai. Jika hal itu sebuah fakta, maka terbukti bahwa antara lembaga pendidikan tinggi dan kehidupan masyarakat tidak terjalin hubungan kausalitas fungsional. Terpuruknya kehidupan sosial di semua bidang menandakan ada pembengkakan pengangguran intelektual secara terselubung. Artinya, terjadi kesalahan penempatan dan kesalahan pemberdayaan alumnus pendidikan tinggi di samping memang rendah kualitasnya. Hal ini jelas suatu nilai negatif yang tidak menguntungkan bagi masa depan kehidupan masyarakat. Secara pesimistik, ada sesuatu yang cukup mencemaskan di balik pengangguran intelektual terselubung itu. Jika hal itu terjadi, maka penyelenggaraan pendidikan kontradiktif dengan visi dan misinya. Visi pendidikan adalah pembaharuan kehidupan dan misinya adalah pembudayaan kehidupan.
tugas pembudayaan berarti pendidikan berupaya mendorong tumbuhnya moral kreatif, dan dengan moral kreatif inilah pembaruan pendidikan bisa direalisasikan. Terhadap fakta pengangguran, pendidikan tinggi khususnya seharusnya segera menentukan sikap, terutama sikap yang pasti dalam menentukan pola ilmiah pokoknya. Jenis apapun pola ilmiah pokok yang ditentukan seharusnya berorientasi pada pengembangan potensi kreatif mahasiswa. Potensi kreatif hanya bisa ditumbuh kembangkan melalui koridor monodualistik pencerdasan spiritual dan pencerdasan moral. Sasaran pencerdasan spiritual adalah membuka wawasan kehidupan, sehingga kemudian bisa membentuk filsafat hidup. Sedangkan sasaran pencerdasan moral adalah menumbuhkan semangat hidup, sehingga orang tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup. Kedua koridor tersebut adalah jalan utama pendidikan menuju pembudayaan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pendidikan tidak cukup hanya dipelajari secara ilmiah teoritis dengan sasaran kecerdasan intelektual saja. Pendidikan seharusnya dipelajari secara seksama nilai-nilai hakikinya dengan sasaran kecerdasan spiritual, untuk kemudian dikembangkan di dalam keseharian kehidupan bermasyarakat dengan sasaran konkret berupa kecerdasan emosional, sedemikian rupa sehingga seluruh kehidupan sosial dijiwai oleh pendidikan. Ketika itu berdirilah suatu model kehidupan masyarakat terdidik. Di dalam kehidupan masyarakat terdidik diliputi oleh sistem komunikasi pembelajaran. Setiap individu atau pihak-pihak sosial berjiwa belajar. Jadi di dalam masyarakat luas tetap berlangsung proses belajar sehingga seluruh kegiatan sosial terarah pada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi semuanya. Setelah mengkaji 4 subbahasan mengenai krisis kehidupan dan krisis pendidikan, menurut kalian, manakah yang dahulu terjadi, krisis kehidupan yang menyebabkan krisis pendidikan, atau krisis pendidikan yang menyebabkan krisis kehidupan? Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Bersama Profesor Suparlang Soehartono MED PhD, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.